Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Ridho Aryadi, NPM 224-11061 dari kelas Manajemen 22A. Di video ini saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Laporan keuangan. Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau financial statement adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa analisis laporan keuangan perlu dilakukan? Yang pertama, untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Yang kedua, untuk menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Analisis bisnis. Di sini ada dua, yang pertama yaitu evaluasi prospek dan evaluasi risiko. Ini digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis, yaitu untuk investor, kreditor, manajer, analisis merger dan akuisisi, direktor, regulator, eksternal auditor, pekerja atau serikat pekerja, dan lawyer. Framework analisis laporan keuangan. Yang pertama, untuk menilai lingkungan bisnis. Yang kedua, untuk membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, untuk menilai kualitas laba. Yang keempat, untuk analisis laporan keuangan. Yang kelima, untuk memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Nilai lingkungan bisnis. Apa jenis kegiatan perusahaan? Yang kedua yaitu strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang ketiga, perusahaan tersebut berada dalam bidang apa. Yang keempat, siapa pemain utama usaha tersebut? Siapakah pesaing utama perusahaan tersebut? Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier? Kemudian, bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan? Analisis industri. Analisis potensi laba berdasarkan kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda, tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kemudian, kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Aktivitas di bisnis. Di sini yang paling utama yaitu aktivitas perencanaan tujuan. Dibagi menjadi kompetisi, permintaan pasar, distribusi, kinerja manajemen, opportunities, tantangan, proyeksi, promosi, strategi, pricing. Analisis keuangan atau financial analysis. Proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Analisis profitabilitas,
evaluasi pengembalian investasi, analisis risiko, evaluasi risiko dan kemampuan bayar, analisis arus kas, evaluasi sumber dan penggunaan dana, yaitu alat untuk analisis rasio, analisis arus kas, kemudian untuk memunculkan risiko akuntansi. Aktivitas bisnis di sini dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan investasi. Aktivitas investasi yaitu pembelian sumber daya dan penjualan sumber daya. Aktivitas pendanaan yaitu pemilik atau equity dan non-pemilik liability. Aktivitas bisnis, aktivitas operasi, pendapatan dan biaya dari penyelenggara kegiatan produksi dan pemberian jasa. Laporan keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perusahaan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dan aktivitas bisnis yaitu planning. Planning ini dibagi menjadi 3, yaitu investing, operating, dan finance. Akuntansi keuangan dan manajemen. Akuntansi dibagi menjadi yaitu akuntansi keuangan dan laporan keuangan dan pengungkapannya, kemudian akuntansi manajemen, rencana, anggaran, dan laporan kinerja unit. Akuntansi keuangan di bawahnya ada pemakai eksternal, investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Akuntansi manajemen di bawahnya ada pemakai internal, yaitu manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Proses penyediaan informasi. Yang pertama yaitu ada identifikasi stakeholder. Kemudian stakeholder ini dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu pemilik, manajer, pegawai, dan eksternal pelanggan, kreditor, pemerintah. Stakeholder ini kemudian untuk mengetahui kebutuhan informasi stakeholder. Yang ketiga yaitu rancangan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Proses akuntansi tahap 1 yaitu pencatatan atau penjurnalan. Yang tahap 2 yaitu posting dari jurnal ke buku besar. Tahap 3 yaitu membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Tahap 4 yaitu membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan. Tahap 5 yaitu membuat neraca saldo yang disesuaikan. Tahap 6 yaitu membuat laporan keuangan. Tahap 7 yaitu membuat jurnal penutup akun nominal. Tahap 8 yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Tahap 9 yaitu membuat jurnal pembalik. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi terdiri dari akun-akun, dicatat ke dalam jurnal, diposting ke buku besar. Sistem akuntansi mencatat transaksi dan kejadian lain, mengklasifikasikan item, meringkas dampaknya, dan melaporkan hasilnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara laporan keuangan. Net income atau laba dari laporan laba rugi yaitu menambah laba ditahan dalam laporan perubahan laba ditahan. Dan ini adalah contohnya. Informasi perusahaan. Entitas penyajian informasi yang relevan bagi perusahaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan. Informasi yang disajikan dapat bersifat mandatori
atau diharuskan oleh regulasi, atau informasi voluntari atau sukarela. Penyajian informasi dapat mengurangi cost of capital and cost of the book karena berkurangnya asymmetry informasi perusahaan, yaitu laporan keuangan, laporan tahunan atau annual reporting, laporan berkelanjutan atau sustainability reporting, laporan terintegrasi atau integrated reporting, atau laporan yang lebih ringkas dan menekankan pada EVA. Yang selanjutnya yaitu informasi digital. Sekian video yang dapat saya